Saya akan mulai dari definisi Tuhan dulu sendiri. Tuhan itu hampir seluruh pakar-pakar pemikir memberikan gambaran, tapi saya simpulkan dan kita ambil kepada ulama kaum muslimin. Tuhan itu harus memiliki 5 sifat mutlak. Kalau satu aja nggak ada berarti bukan Tuhan gitu. Yang pertama, dia menciptakan. Menciptakan ini artinya lagi secara substansial adalah mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya menciptakan. Jadi kalimat ini di dalam kamus bahasa Indonesia pun sebenarnya tidak tepat kalau digunakan orang mengatakan saya menciptakan, karena dari tidak ada menjadi ada. Manusia hanya bisa membuat, merakit mungkin, tapi menciptakan tidak mungkin. Karena menciptakan dari sesuatu tidak ada menjadi ada. Kalau dia buat komputer misal, maka dia membuat, tapi bahan-bahan dasarnya, perangkatnya sudah ada di alam semesta ini, sudah tersiapkan. Jadi dari tidak ada menjadi ada. Telur cair misalnya, cair kita bisa goreng dan makan, tapi pada saat dibiarkan oleh induk ayam didudukin dengan suhu panas tertentu, maka menjadi ayam, bisa bergerak, bisa jalan, bisa bertelur lagi. Kita semua ini yang hadir di sini dan seluruh manusia berasal dari sperma, yang satu gumpalan sperma secara ilmiah itu memiliki miliaran sperma kecil yang kalau dibuang ya sudah selesai, jadi seperti bahan yang tidak ada gunanya. Tetapi dari situ bila bertemu dengan sel telur yang dua-duanya, saya lihat cuplikannya sendiri secara ilmiah dengan kamera tercanggih sekarang, itu para ilmuwan membesarkan sampai 200 atau 300 kali lipat. Ternyata sel telur dengan sperma itu seperti debu, lebih halus dari debu, yang akan menjadi manusia seperti kita. Dan mereka terkagetkan di sperma itu ternyata ada cirinya manusia itu, sampai warna matanya, warna rambutnya, warna kulitnya, bahkan bisa terbaca karakter umumnya manusia di situ, dari yang lebih halus dari debu, yang dianggap tidak ada apa-apanya, tapi hanya jadi manusia seperti kita. Beranjak dari tulang, tengkorak, kemudian tangan, semua sendi-sendi. Setelah itu kemudian terbentuklah daging, terbentuklah tulang, dan seterusnya. Jadilah seperti kita, bisa ngomong, bisa jalan, bisa teriak, dan seterusnya. Kemudian contoh yang lain, biji dilempar di tanah, ditanam, tumbuh jadi pohon yang besar, biji yang kecil. Baru dari poin ini saja, menciptakan ini dari tidak ada menjadi ada. Coba cari siapa yang disembah selain Allah yang bisa melakukannya. Patung kah? Sapi kah? Pohon kah? Syaitan kah? Jin yang disembah oleh banyak dukun dan penyihir? Atau siapa saja? Syuraka, Allah mengatakan, hal min syurakaikum may yaf'alu dzalika min syai'. Allah menantang mengatakan, ada nggak yang kalian sembah selain Allah itu yang bisa buat itu? Satu saja, gitu kan. Nanti akan lebih banyak saya berikan contoh. Jadi menciptakan itu hak dan harus ada pada Tuhan. Yang kedua, apa yang dia ciptakan itu difungsikan. Kayak manusia misalnya, kita ini diciptakan, kalau kita nggak difungsikan maka kita seperti patung. Sama dengan orang mahat patung. Coba pembuat patung tuh, maksimal mereka bisa cuma buat merakit dari tanah, dari kayu, dari semen. Setelah itu mereka nggak bisa buat apa-apa. Bisakah mereka memfungsikan itu, menggerakkan patung supaya jalan? Maka di sini memfungsikan, kita difungsikan. Allah Azza wa Jalla menciptakan tangan, mata, telinga, semuanya ini lalu difungsikan, berfungsilah. Yang ketiga, harus ada pada Tuhan menyiapkan asupan atau kebutuhan dari apa yang diciptakan. Seperti mata nih, mata sudah diciptakan, tapi kalau tidak ada asupannya apa? Cahaya. Kalau tidak ada asupannya, nggak ada fungsinya mata. Coba kalau lagi malam gelap gulita, teman-teman sekalian lagi berada di sebuah tempat yang tidak kelihatan, gelap, maka kita tidak bisa lihat apa-apa karena nggak ada cahaya. Yang membuat kita bisa melihat malam karena ada cahaya rembulan atau ada cahaya lampu kayak kita sekarang, maka bisa kelihatan. Ini sekarang Anda bisa melihat saya bisa melihat Anda karena cahaya matahari yang luar biasa.
kita bisa melihat. Telinga kita butuh asupan suara, tanpa suara nggak ada fungsinya telinga. Terciptakan lagi suara itu. Hidung kita butuh oksigen, maka diciptakan oksigen itu. Dan penciptaan ini, pengadaan ini, sifat yang dari Tuhan itu tidak pernah habis stoknya, nggak ada batasnya. Coba cahaya, suara, oksigen, ada batasnya nggak? Nggak ada. Sebanyak mungkin kita butuhkan oksigen, dimanapun kita masuk di muka bumi ini akan kita jalan, kita akan temukan, bisa kita hirup setiap saat. Suara bisa kita tangkap setiap saat dengan kuping kita, selama itu normal tentunya. Kemudian mata kita juga bisa menangkap cahaya dimanapun, cahaya matahari menerangi seluruh bumi, kita bisa melihat. Ini yang ketiga, menyiapkan asupannya. Yang keempat, mengawasi, pengontrolan. Saya kasih contoh bagaimana pengawasan Allah Azza wa Jalla kepada kita sebagai makhluk. Kalau misal kita lagi musim panas seperti ini, kemarau, enak kalau minum dingin, nyaman rasanya kita minum dingin. Dan kita tarik contoh ini, minuman dingin, kalau kita sedang sakit meriang misalnya. Kalau lagi meriang, yang tadinya kita biasa minum air dingin enak, kalau lagi tidak sakit, pada saat meriang kita nggak mau sentuh. Ada yang mau minum air es nggak kalau lagi meriang? Hah? Ini kok nggak ada yang nyaut, hidup nggak ini? Dari mana perasaan kita tidak mau nyentuh air es tuh kalau lagi meriang? Pernah berpikir nggak kira-kira? Dari mana perasaan kita secara alami kita tidak mau menyentuh air es itu? Kalau lagi sakit, lagi lemes, dari mana perasaan kita muncul? Kalau kita itu tidak mau jalan, tidak mau beraktivitas, ada kekhawatiran muncul, lapar, sehingga kita butuh asupan makanan. Dari mana rasa lapar itu? Ada yang pernah lihat wujudnya? Dia cuma tahu bisa rasa, kemudian dia main makan saja. Tapi kalau dia berpikir lebih jauh, dari mana lapar itu? Saya sendiri dari mana? Rasa lapar itu dari mana? Asupan yang saya akan masukkan makanan dari mana? Dan kenapa harus makan? Adakah yang bisa ganti? Misal kalau lagi lapar tidur, bangun tetap lapar. Lapar minum, tetap aja lapar nanti. Harus kemakan. Ini dari mana semua sistem ini? Maka di sini direnungi bahwasanya ada pengawasan. Rasa lapar itu pengawasan alami dari Allah Azza wa Jalla kalau tubuhmu lagi butuh makanan. Rasa haus, pengawasan bahwasanya tubuhmu lagi butuh cairan. Capek, tubuhmu lagi butuh istirahat. Dan pada saat itu datang, karena Allah Azza wa Jalla mengawasi penciptaannya, maka nggak bisa orang nolak. Kalau lapar nggak bisa nolak, harus dia makan. Kalau haus harus dia minum. Kalau capek harus dia tidur. Ada pengawasan ilahi. Apakah patung, pohon, apalah yang disembah selain Allah bisa melakukan ini? Yang kelima, dia memusnahkan. Semua yang kita lihat musnah itu dari Allah Azza wa Jalla. Allah memusnahkan. Bahkan kita tahu dalam rukun iman kita ada iman kepada hari kiamat. Semua di langit dan bumi akan hancur. Mulai dari proses hal-hal yang kecil, matinya serangga kecil depan kita, manusia meninggal hampir tiap hari kita lihat jenazah diantar, pohon-pohon yang berguguran mati, dan itu ada namanya ajal. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Tapi kita masih di awal-awal pertemuan tentang harusnya ada 5 sifat mutlak dalam Tuhan ini. Dan ini subhanallah tidak dimiliki kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti akan lebih jauh kita jelaskan.